Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rani Anggara dengan NIM 2205126664 dari kelas 2022B. Di sini saya akan membahas tentang teori struktural genetik. Pendekatan strukturalisme genetik ialah pendekatan yang mempercayai bahwa karya sastra itu merupakan sebuah struktur yang terdiri dari perangkat kategori yang saling berkaitan satu sama lainnya. Strukturalisme genetik kategori tersebut ialah faktor kemanusiaan, yang berarti struktur yang bermakna dari segala aktivitas atau perilaku manusia, baik yang verbal maupun fisik, yang berusaha dipahami oleh pengetahuan. Semua aktivitas itu merupakan respon dari subjek kolektif atau subjek transindividual. Dalam dunia sastra, transindividual subjek artinya terjadi kesamaan rasa dan pikiran antara pengarang atau penulis karya sastra dengan para pembaca dalam memahami karya sastra atau fakta manusia tadi. Terus pandangan dunia terhadap subjek kolektif atau transindividual subjek, fakta kemanusiaan, dan terakhir adalah struktur karya sastra. Karya sastra merupakan produk strukturasi dari transindividual subjek yang mempunyai struktur yang koheren dan terpadu terus. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan mengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang, menerjang. Luka, dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Yang pertama, kita akan membahas tentang tema. Tema pada puisi Aku karya Chairil Anwar adalah gambaran kegigihan dari semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan semangat hidup seseorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain walaupun banyak rintangan yang ia hadapi. Yang kedua ada rasa, angkuh sebagai wujud sikap berontaknya kepada bangsa Jepang demi mendapatkan kemerdekaan. Yang ketiga ada nada, karakter aku dalam sajak ini sangatlah gigih dalam berjuang mendapatkan kemerdekaan sehingga aku terkesan sangat angkuh. Yang keempat ada amanat, menunjukkan bahwa aku akan terus berusaha hingga tetes darah penghabisan untuk mencapai kemerdekaan bangsanya. Aku tidak akan peduli meskipun ada yang merayu kepadanya, bahkan kalau ada peluru yang menembus kulitnya pun tidak akan dihiraukan karena aku akan terus berontak. Di sini kita akan membahas tentang metode. Yang pertama ada diksi. Ketetapan dalam memilih kata seringkali menggantikan kata yang digunakan berkali-kali karena merasa kata-katanya belum tepat. Seperti baris kedua, kalau sampai waktuku, dapat berarti kalau aku mati. Tak perlu sedu-sedan, artinya tak ada gunanya kesedihan itu. Yang kedua ada majas. Terdapat majas hiperbola pada kalimat aku tetap meradang menerjang, dan puisi ini mengandung majas personifikasi. Personifikasi adalah penggambaran benda mati yang dikiaskan seolah hidup. Contohnya kata peluru menembus. Yang ketiga ada tipografi. Puisi aku terdiri atas 7 bait. Bait pada puisi ini singkat dan padat. Pada bait kedua, keenam, dan ketujuh hanya berisi satu baris dengan satu kalimat. Ada baris yang hanya berisi satu kata, sementara baris paling panjang berisi 6 kata. Selanjutnya ada kata konkret.
Kata yang berhubungan dengan imaji atau pencitraan antara lain, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kalimat itu terdapat pada bait terakhir. Citra ketegaran dalam puisi terwakili seluruhnya melalui kalimat tersebut. Selanjutnya, verifikasi. Rima puisi aku didominasi dengan akhiran yang berbunyi I dan U. Iramanya terkesan lugas dan cepat karena menggunakan kata dan kalimat pendek. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa teori strukturalisme genetik merupakan pecahan dari sosiologi sastra yang dikemukakan oleh sosiolog Prancis bernama Lucien Goldman. Teori ini merupakan analisis struktural tak murni. Teori ini muncul karena adanya ketidaksepakatan para ahli pada saat itu tentang teori strukturalisme murni. Teori tersebut mengkaji karya sastra yang hanya dititik beratkan pada unsur-unsur intrinsik karya sastra dan mengesampingkan unsur yang lain. Dengan menggabungkan unsur intrinsik dan ekstrinsik, karya sastra akan dirasakan lebih adil dan demokrat dalam menganalisis karya sastra. Pengintegrasian dua unsur yang berbeda tersebut paling tidak akan membentuk kelengkapan makna teks dalam memaknai karya sastra. Strukturalisme genetik berusaha untuk memadupadankan unsur-unsur karya sastra itu sendiri dengan unsur di luar karya sastra. Teori ini hadir dan dianggap sebagai penyempurna teori strukturalisme murni dengan memasukkan unsur genetik dalam memahami karya sastra. Awalnya teori ini diperkenalkan oleh Taine yang selanjutnya diteruskan oleh Goldman. Menurut Goldman, ada beberapa unsur penopang dalam teori ini, yaitu fakta kemanusiaan, konsep subjek kolektif, pandangan dunia pengarang, dan konsep pemahaman penjelasan. Berdasarkan konsep teori tersebut, strukturalisme genetik merupakan cikal bakal penelitian sastra dari ranah sosial atau sosiologi sastra. Namun, kelebihan teori ini adalah kekonsistensian dalam mengedepankan pentingnya aspek struktur karya sastra. Kedua aspek struktur karya sastra tersebut, baik struktur dalam maupun struktur luar, dipandang sama pentingnya dalam memahami karya sastra. Intinya, penelitian strukturalisme genetik mencakup 3 hal. Yang pertama, aspek intrinsik teks sastra, yang kedua, latar belakang pengarang, dan yang terakhir, latar belakang sosial budaya serta sejarah masyarakatnya. Sekian penjelasan dari video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.